Budgetry. Biasanya kan aku ngeposting video mengenai cash stuffing ya, dimana aku stuff envelope aku dengan paycheck aku gitu ya. Tapi hari ini aku akan lebih ke melakukan perhitungan cash counting untuk uang-uang yang ada di envelope aku. Karena kan sudah mau memasuki tahun baru, tahun 2025, maka lebih baik sekarang aku ingin menghitung gitu ya, berapa sih uang yang ada di envelope aku sampai dengan akhir tahun 2024 gitu ya. Tapi tidak semua envelope nih bakal aku hitung atau bakal aku catat gitu ya, karena ada envelope yang emang kegunaannya in a way buat expense atau emang yang bakal aku habiskan gitu ya, seperti kayak groceries, iuran sampah, listrik gitu kan. Emang itu kan kegunaannya untuk dihabiskan ya. Yang pasti aku hitung sih mungkin seperti kayak sinking funds gitu ya, lebih spesifiknya. Seperti kayak car maintenance, pajak mobil, terus home maintenance gitu dan lain-lainnya. Nanti kita akan hitung bareng-bareng gitu ya. Oke, kita langsung aja. Dan ini dompet aku, jadi aku sih tidak akan bakal hitung uang yang ada di sini gitu ya. Ini kita skip, langsung kita masuk ke bills binder. Nah, di sini ada beberapa sinking funds gitu ya yang aku miliki di sini. So for groceries aku skip untuk dimasukin atau aku hitung. The help juga. Household, I think I'm gonna count. So hold on, let me set this up. Okay, for household, I have 50, 100, 150. Garbage bills tidak, electricity nope, kitchen gas enggak, credit card only have 200 karena kemarin aku udah bayar si tagihan credit cardnya, jadi udah habis isinya, sudah berkurang 200. Lalu home maintenance itu ada cuma ada 50.000 ya, 50. Lalu vehicle maintenance ini buat biasanya servis mobil ya, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Dan aku ada 900.000 rollover dari yang servis sebelumnya gitu ya, jadi I'm gonna add 900 di samping ini, ada di bank gitu ya. Lalu next untuk pajak rumah, wait a minute, house tax 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 900. Dan ada 500.000 di bank rollover dari yang tahun kemarin, pembayaran tahun kemarin. Lalu pajak mobil ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 9, 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1 juta 800. Oke, not bad. 1 juta 800. Dan masih ada di bank 200.000
karena tahun kemarin masih ada lebihannya ya. Lalu saving, ini pos yang benar-benar kepake sih kalau akhir tahun. Cuma tersisa 100, 200, 350. Dan sebenarnya emang masih ada sih uang tabungan gitu ya di rekening, which I'm gonna talk about later. Tapi ini untuk 350 ada di cash on hand. Lalu Eid Adha, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Oke, 900. Oke, aku akan add dulu ya untuk bills yang di sini. Maksudnya envelopes yang ada di black binder ini. Oke, jadi $5.50. Did I do it right? Wait. 150 tambah 200 tambah 50 tambah 700 tambah 800 tambah 300 ya. Oh bener, 5.050 yang ada di binder aku ditambahkan dengan yang ada di bank itu 1.600.000, which means I have in total 6.650 untuk black binder aku. So next I'm gonna move ke family binder yang ada di sini. Oke. My needs empty, phone data sih nggak bakal karena pasti akan aku pakai, kontak lens juga sama. His needs juga masih biasanya sih terpakai, ini untuk keperluan suami aku, jadi I'm not gonna count it. Nah ini untuk yang keperluan anak-anak aku aja sih. Jadi first Lil Miss needs, it has 1, 2, 3, 4, 400.000. 400. Second little miss, anak kedua aku cuma ada 50.000. Dan next ini medical untuk suami dan aku in case of emergency. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. $700. Ini medical anakku. 1, 2, 3, 4, 5. Am I right? 1, 2, 3, 4, 5. 500.000. Second little miss ini emang belum ke dokter lagi sih, karena dari kemarin anak-anak pada sakit ya, emang lagi musim sakit. Aku juga termasuk sakit juga, kena juga. So it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.100.000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 1.800.000. And then keperluan sekolahnya it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta.
not bad. Mungkin aku bisa get ahead ya untuk bayar bulanannya. Dia baru akan masuk periode nanti sih di 2025, which is in June or July. Second, anak keduaku masih lama tapi nggak salah untuk mulai dari sekarang nabungnya. 1, 2, 3, 400.000. Lalu my first daughter's birthday, only 100 because I forgot to stuff it, so I need to build it up. Lalu second one, birthday, which is in March. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.050.000. Sebenarnya sih udah lebih dari cukup ya, karena paling cuma pesta di rumah dan paling cuma buat beli kado sih. Jadi tapi ya kalau masih aku bisa masukin, aku masukin ke envelope-nya. Lalu our special dates, ini untuk suami dan aku. Ini sebenarnya isinya itu untuk birthday-nya aku, birthday suami, dan juga anniversary gitu ya. Aku lagi bikin envelope sih sebenarnya untuk setup binder 2025, tapi masih belum datang, but I cannot wait for it to come karena aku pengen ubah semua ini gitu ya. 100, 200, 300. And then next, family fun. I'm just gonna count it as well. Family fun, you guys see it? Family fun 1, 2, 3, 4, 450. Nah ini juga kemungkinan sih akan in a way dipecah gitu ya, karena sebelumnya aku maksudkan family fun itu juga untuk kegiatan bermain anak, terus mungkin family trip gitu-gitu ya. Tapi in the next I think aku mau pecah jadi untuk yang bermain anak-anak sama untuk yang family trip. And I forgot berapa tadi, 1, 2, 3, 4, 450. Ada 450. Gift habis. Lalu tiket ini untuk wishlist aku dan suami untuk jalan-jalan gitu ya. Ini masih lama karena cuma ada 100.000 di sini. Tapi doesn't hurt to wish. Okay, 100, and then what else? I'm just gonna count it. Jadi total untuk family binder ini. Okay. Okay. 400 tambah 50. 6.750.000. Wow. Aku tidak berpikir sih ada uang sebanyak ini di binder aku. Tapi ya emang dimaksudkan untuk pos-pos ini ya gitu. Jadi ya lebih ada arahnya lah untuk uang-uang ini gitu ya. Jadi di family binder ada 6.750. Kalau ditambahkan dengan tadi black binder aku, berarti total itu ada total 2024 is 13.400.000 ya, which is not bad, very not bad. Ini sangat bagus sih untuk aku gitu ya, karena I didn't expect this, ada uang segini di binder aku. Okay, so actually selanjutnya itu aku ingin ngomongin kayak di tahun ke depan atau selama tahun 2024 ini sebenarnya ada perubahan ya, dimana aku melihat keuangan aku, specifically itu ada di savings aku gitu ya. Dimana kalau untuk savings ini sebenarnya kan ya
emang dipakai untuk tabungan gitu ya, untuk ya nggak apa-apa sih gitu ya, emang untuk dipakai gitu ya. Kalau rekeningnya itu akan berkurang gitu ya. Tapi di tahun ke depan, di tahun 2025 ini yang pengen aku rubah itu adalah mindset aku gitu ya. Karena di tahun 2024 aku tuh mikirnya kayak tabungan itu sama sekali nggak boleh disentuh gitu ya. Especially untuk untuk apa ya, untuk membeli barang-barang yang in a way kepengen aja gitu, kayak seperti pengen beli baju lah, mungkin pengen beli mainan buat anak, atau pengen jalan-jalan gitu ya. Tapi mindset seperti itulah yang membuat aku in a way stress gitu ya, mikirin keuangan aku sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya tujuan tabungan itu ya untuk ngecover hal-hal yang in a way di luar ekspektasi kita gitu ya, atau di luar apa ya, persiapan kita gitulah ya. Nah, salah satunya pada tahun ini ya gitu, in a way aku kayak, kalau kayak sekolah gitu-gitu ya emang udah pasti lah ya, itu udah aku siapkan gitu lah ya, mindset itu emang itu udah buat keperluan yang sangat besar. Tapi kayak sebenarnya tidak salah juga gitu untuk nge-spend uang kamu yang udah kamu dapat dengan kerja yang sangat keras gitu ya, dengan kita udah capek-capek, masa sih kita nggak boleh pakai gitu ya. Nah, terus makanya di tahun 2025 ini mindset yang aku ingin ubah itu sebenarnya dalam hal menabung itu aku ingin membangun saving aku gitu ya, instead of cuma nabung aja gitu ya. Karena kayak akhir tahun ini kayak aku banyak gitu ya, kayak pengeluaran gitu ya. Ya jujur, karena aku pengen beli baju gitu ya, apalagi kan di akhir tahun ada sale gitu ya, daripada beli di saat nggak sale gitu ya juga rugi gitu ya. Kenapa, daripada aku ngeluarin duit lebih banyak, mendingan aku beli pas sale aja gitu kan. Dan juga pada akhir tahun ini juga keluarga aku tuh tiba-tiba kayak yang ngerencanain aja, yuk kita jalan-jalan yuk akhir tahun sekeluarga gitu ya. Sebenarnya aku dan suami pun juga udah menolak gitu ya, aku nggak mau gitu, karena aku juga ingin uang itu sebenarnya untuk ngerenov rumah gitu ya. Banyak kan perlengkapan yang harus dibeli gitu ya. Tapi juga karena keluarga in a way ya nggak maksa sih, tapi ya insist gitu ya. Tapi ya udahlah gitu, ya udah kita ikut jalan-jalan gitu. Hitung-hitung kan juga nyenengin orang tua juga kan ya, pengen main sama cucunya gitu ya. Nah di situ kayak ya udah, uang kita kepake lah untuk beli tiket, beli hotel gitu ya. Tapi juga jadinya ke depan itu aku pengen misal kayak di tabungan aku misal gitu ya, ada 20 juta, dan 10 jutanya itu kepake untuk si travel tadi itu, atau untuk beli baju dan apapun itu gitu ya. Nah di tahun kedepannya itu aku ingin kayak misalnya kan aku pasti insya Allah gitu ya, insya Allah akan ada bonus atau mungkin ada lebihan dari suami gitu ya. Nah instead of mindsetnya pas aku dapat duit itu, misal ada lebihan 6 juta, wah aku udah nabung 6 juta nih, ada tambahan 6 juta. Enggak, aku ingin mindsetnya, oh ini kan buat yang bayar kemarin tabungan aku, jadi in a way aku top up lagi saving aku gitu ya. Jadi yang kemarin 10 juta udah kepake dari tabungan, maka aku masukin lagi untuk nge-cover si 10 juta itu. Jadi aku in a way masih ngutang 4 juta ke tabungan aku sendiri gitu. Instead of aku langsung mikir, wah aku udah nabung 6 juta nih tahun ini gitu, padahal aku masih ada utang lagi 4 juta untuk nge-cover expense aku gitu. Aku sebenarnya pengen nunjukin sih ya expense aku, tapi sebentar ya, wait. Oke, nah di sini aku sebenarnya tuh udah ngitung top up saving yang seharus aku lakukan di tahun 2025 nanti gitu ya. Nah sebenarnya agak banyak banget ya, karena ya ini mungkin kalau aku nggak ubah mindset aku kan biarkan aja gitu tabungan aku berkurang gitu ya. Tapi aku ingin merubah mindset aku ya itu pengen top up lagi saving aku agar bisa build saving aku gitu ya. Nah ini sebenarnya juga nggak dari awal 2024 sih,
mungkin ya pertengahan akhir tahun 2024. Nah ini salah satunya, dimana kemarin aku bayar MUA karena ada ipar aku nikah, ya udah aku jadi bayar MUA. Lalu untuk ulang tahunnya suami aku beli baju, lalu aku juga beli baju sendiri untuk aku karena ya ini ya, aku belum sempat saving selama tahun 2024, tapi aku pun juga punya tabungan gitu ya di rekening aku gitu. Tapi ya udah, kenapa nggak aku pakai gitu, apalagi itu untuk hal yang emang aku pengen gitu ya, itu dan juga sebenarnya berguna gitu ya untuk aku ngantor gitu ya, roknya juga bagus gitu ya, bahannya bagus gitu ya, so why not gitu ya. Lalu 4th anniversary ini kemarin aku wedding anniversary di bulan Desember, ya cuma makan-makan aja sih di sini berdua. Lalu ya ini yang kemarin aku baru aja travel gitu ya dengan keluarga aku beli tiket WUS, lalu hotelnya. Lalu ini cash on hand ini kayak uang yang aku pegang sih selama aku di sana, yang aku pakai untuk makan-makan gitu ya. Lalu next ini First Little Miss Medical. Nah ini sebenarnya kan ada tuh di envelope gitu ya. Nah ini aku masih belum tahu apakah aku akan kosongin dari envelope-nya untuk top up ini, tapi kemarin habis 650. Yaitu ya karena musim sakit, aku juga sakit gitu ya. Lalu envelope, nah ini juga sebenarnya kepengenannya aku sih, yaitu untuk merubah atau nge-update binder setup aku jadi beli envelope baru. Ini 150.000, ini aku round up ya, round up totalnya, jadi in a way semua di 50s atau in 100s gitu ya. Lalu aku beli lagi baju gitu ya, karena kemarin Zara lagi sale, I cannot help myself gitu ya, dan aku beli ini 1.100.000 totalnya. Dan ini kemarin karena anak kedua aku sakit, jadi juga susah makan, malah banyak susu, jadi supply susu untuk bulan ini pun juga lebih cepat habis, jadi aku harus beli kemarin 450.000, sehingga in total top up yang aku harus lakukan ke saving aku itu sebanyak 17.300.000 ini gitu ya rekan-rekan, which hopefully aku bisa top up secepat mungkin gitu ya, kalau bisa sebelum 2025 berakhir, dan dengan aku nambah lagi saving aku gitu. Jadi saldo saving aku pun juga akan terus naik gitu ya kan, kalau dipakai-pakai terus ya nggak berkembang gitu ya. Tapi tentu ada challengesnya juga sih, karena tahun ini yaitu targetnya itu kan rumah aku udah selesai, jadi pun aku harus beli material lah, beli perlengkapan, beli supplies gitu ya, dan itu juga pasti akan menguras tabungan aku, but it's fine. That's what the money is for gitu ya, untuk ya emang untuk hal yang berguna gitu ya, untuk keluarga aku gitu ya. Mungkin untuk sebelum aku tutup video ini, mungkin aku ingin kayak menyampaikan kalau secara goals sih, financial goals short termnya sih aku ingin bisa menyelesaikan top up saving ini sih, atau bisa menjalankan mindset kalau aku menabung itu mesti menyelesaikan hutang aku yang kemarin gitu. Dan dan in the next aku tetap akan terus build saving aku. I don't have any specific goals banget sih, kayak ya pasti ada keinginan gitu ya, salah satunya pengen jalan-jalan gitu ya sama suami gitu, tapi kayaknya itu masih long term goals, karena short term aku ya ada di savings dan juga menyelesaikan rumah aku itu sih. So I hope you enjoy this video, semoga kalian menikmati video ini, dan mungkin ada hal berguna yang bisa kalian ambil dari video aku. I hope you guys like it, and I hope in the next year kita akan menjadi lebih sukses, rezekinya lebih banyak, lebih barokah hidupnya, dan juga kita pun menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya
ya teman-teman. Mungkin I'll see you in the next video. Mungkin aku akan set up binder aku kalau envelope-nya udah datang dari Plan and Budget. I cannot wait. Terus mungkin aku akan cash stuff untuk yang biasanya aku rutin lakukan, akan melakukan cash stuffing untuk paycheck aku gitu ya rekan-rekan. So I hope you guys like it. Please like and subscribe my video. I'll see you guys in the next video. Bye guys.